Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini, sahabat bertumbuh dalam saat teduh, yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami, Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat, dan dilimpahi oleh berkat rahmat dan segala kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-257 yang kali ini akan mengangkat judul Bagaikan Bejana, Yesus Membentuk Hidupmu. Nah, firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, firman Tuhan kali ini pasti, saya yakin pasti akan memberikan dampak kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang sementara sedang ada di dalam tekanan hidup yang pelik, yang rumit, yang berat hari-hari ini. Karena tentu saudara akan bersyukur dengan kesulitan-kesulitan itu. Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya yang mengasihi Dia. Di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, itu tentu berbicara tidak hanya di dalam soal yang enak-enak saja, hidup diberkati saja. Maka bagi saya, orang-orang yang berkualitas hari-hari ini itu biasanya, katakanlah taipan atau orang-orang kaya, orang yang masuk Forbes itu kebanyakan adalah mereka yang sudah ya bisa dibilang berumur tua ya. Dimana kalau saudara lihat biografi hidup mereka, banyak di antara orang-orang ini yang memulai hidupnya tuh dari kehidupan yang susah, dari bawah. Kebanyakan di antaranya orang miskin. Tetapi kemiskinan dan kesulitan hidup itu menjadi pelecut penyemangat mereka untuk bangkit dan keluar dari zona itu. Sehingga mereka bekerja giat, tekun, gigih, sampai akhirnya mencapai posisi yang luar biasa. Maka hari ini kecenderungan kecenderungan Gen Z, generasi anak-anak muda sekarang, mereka cepat sekali up, naik, viral, terkenal, tapi tanpa melalui serangkaian proses. Sehingga kebanyakan Gen Z juga seperti gelas kaca yang kalau jatuh ke lantai bakal pecah berantakan. Mereka begitu indah, tapi ketika jatuh sedikit saja langsung mental health hancur. Banyak yang akhirnya sangat mudah untuk memutuskan mengakhiri hidup. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidupmu itu sedang dibentuk oleh Tuhan seperti layaknya bejana di tangan seorang pelarik atau tukang pembuat periuk, atau bisa dibilang penjunan. Saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan,
saudara diambil oleh Tuhan. Layaknya tanah liat itu, yang tidak berharga, yang tidak berarti, diambil. Tanah liat kalau nggak diambil ya tetap jadi tanah liat yang diinjak-injak orang atau dilalui oleh kendaraan, ya tidak ada artinya. Tapi ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara diambil oleh Tuhan menjadi kepunyaannya. Makanya saudara tentu ingat firman Tuhan katakan bahwa hidupmu bukanlah milikmu lagi, tetapi kamu sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar lewat kematian Kristus. Maka kamu hidup tidak boleh dengan tujuan-tujuanmu saja. Kamu hidup harus dengan tujuan memuliakan sang pemilik hidupmu, yakni Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau diambil dari jalanan atau dari sebuah gunung kayak situ ya, dari tumpukan tanah liat yang tidak berarti, saudara akan dibentuk oleh Tuhan. Karena saudara milik kepunyaannya, maka saudara akan dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti bagaimana proses pembentukan di rumah tukang periuk atau seorang penjunan yang membentuk bejana, saudara bisa luangkan waktu sejenak, skip khotbah saya ini, kemudian saudara buka YouTube dan saudara lihat bagaimana cara seorang tukang periuk membentuk bejana. Biasanya tanah liat itu akan diambil, kemudian sambil atau sembari ia mengerjakan, ia akan memberikan tanah liat itu air biar lentur. Kemudian ia mulai membanting-banting tanah liat itu. Kalau ada kotoran yang ia dapati, entah itu batu yang melekat, ia akan buang. Dan ia akan memastikan proses yang tahap pertama ini, tanah liat itu sudah cukup. Ya. Jadi untuk membentuk sebuah bejana tentu ia akan memerlukan tanah liat yang secukupnya. Sebesar apa nantinya seorang tukang periuk akan membentuk sebuah bejana, ia akan menghitung berapa banyak atau berapa kilogram seperti itu. Nanti ia akan potong, ia akan pisahkan, dan ia akan mulai bawa masuk lagi ke proses yang berikut, yaitu digiling, diputar. Baru dia mulai membentuk shape ya, membuat bentuk bejana itu. Lagi-lagi di sini dalam proses ini, kalau seandainya ada lagi batu atau kotoran-kotoran keras ya yang melekat pada tanah liat, itu akan dibuang. Kenapa? Karena tidak boleh ada campuran batu, itu akan membuat tanah liatnya nanti jadi cacat atau bejananya jadi cacat, seperti itulah. Saudara ya, seperti itu pula lah Tuhan membentuk kehidupan kita. Kalau saudara analogikakan ya, dibanting, kemudian diputar, dibentuk, itu menggambarkan bahwa saudara akan dibawa ke dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan. Sama seperti putaran mesin atau alat yang digunakan untuk memutar tanah liat itu dan membentuknya. Ada kadangkala hidup kita tuh enak, ada kadangkala hidup kita itu juga tidak enak. Ada kadangkala kita tertawa, tapi ada kadangkala kita menangis menghadapi pergumulan atau persoalan hidup. Saya membayangkan ya, baru-baru ini Tuhan memberikan pemahaman kepada saya gitu ya, bahwa kita tuh memang harus melalui pelatihan-pelatihan atau tekanan yang kadang-kadang memang harus direpetisi, memang harus diulang. Layaknya seorang yang melatih ototnya di gym ya, itu ada istilah repetisi ya. Jadi pengulangan berapa kali angkatan untuk membentuk otot ini, idealnya ada sekian set, mungkin ada 3-4 set, mungkin ada 8-10 repetisi, diulang terus. Ya. Pada awal saudara melakukan nge-gym itu, pertama kali saudara melakukan gym itu, capek. Ketika saudara melakukan repetisi sekian kali, saudara kelelahan sekali. Bahkan keesokan harinya, badan saudara pegel-pegel, rasanya sakit semua. Ya, itulah pembentukan. Pembentukan otot aja seperti itu.
bagaimana Tuhan membentuk kehidupan saudara, memang saudara harus membuat sampai saudara kebal dengan yang namanya tekanan hidup. Kalau orang yang kebal dengan tekanan hidup itu seperti apa? Di dalam benaknya ia tetap percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai. Sehingga responnya itu adalah tetap mengucap syukur. Sementok-mentoknya responnya ialah ia akan bawa pergumulannya itu dalam doa. Sementok-mentoknya ia akan menangis di bawah kaki Yesus di dalam doa-doanya. Tapi setelah itu, saya percaya tekanan itu justru membentuk karakteristik baru di dalam kehidupan orang percaya. Yakni iman yang semakin teguh, mental yang semakin kuat. Jadi dia tidak mudah meninggalkan Yesus untuk alasan apapun. Ya. Saudara, saya menyadari ya, ujian terberat dalam kehidupan ini justru adalah kenyamanan. Kadang-kala orang diproses itu mereka bisa setia. Tapi ketika mereka dikasih enak, dikasih berkat, kadang-kadang kita bisa terbang lupa diri. Kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan demi kenyamanan. Maka saya percaya itu sebabnya bejana itu diputar di atas meja itu ya. Saya tidak tahu apa sebutannya, nama meja yang berputar itu yang akan diinjak seperti layaknya kayak sepeda itu diinjak diinjak kayak mesin jahit kayak gitu saudara ya, diinjak supaya berputar. Atau mungkin ada yang pakai dinamo ya supaya membuatnya berputar. Apapun itu cara kerja atau mekanisme kerjanya, yang pasti gunanya ialah untuk membentuk tanah liat itu. Hidup saudara akan diputar. Nyaman, tidak nyaman. Nyaman, tidak nyaman. Enak, tidak enak. Lalui saja pengulangan-pengulangan itu. Kesemuanya itu akan membentuk karakter saudara. Sama seperti orang nge-gym tadi. Otot-ototnya akan mulai terbentuk karena adanya repetisi. Ia mengangkat barbel atau ia mengangkat dumbbell seperti itu. Awal mulanya capek, sakit, tapi lama-kelamaan ia terbiasa. Seperti itulah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Hidup di dunia ini jangan berharap bahwa akan selalu enak, saudara ya. Saudara harus belajar terbiasa dengan kesulitan-kesulitan itu. Ya, itu sebabnya gambaran di dalam Alkitab kita seperti umat Israel, umat pilihan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka diperhadapkan dengan repetisi. Jadi mereka harus berkeliling dari satu tempat ke satu tempat, kok tidak langsung lurus aja, tetapi dibawa oleh Tuhan berkeliling. Karena memang Tuhan sengaja. Saudara mesti menyadari itu juga ya. Ini berlaku juga dalam kehidupan saudara dan saya. Itu prinsip rohani yang harus saudara pahami. Bahwa banyak kali Tuhan juga memang suka membawa saudara berkeliling. Kalau Tuhan mau memberkati kita, kenapa dia gak bisa langsung bikin kita kaya aja? Ya gak bisa. Karena kalau langsung kaya aja, itu berbahaya buat engkau. Makanya Tuhan juga harus membentuk anak-anaknya, umat pilihannya di padang gurun. Ya, supaya mereka belajar terbiasa. Mereka harus makan mana, minum air dari yang keluar dari bukit batu. Setiap hari mereka harus terbiasa mengalami terpaan pasir di wajah mereka. Mereka pergi ke satu tempat yang mereka gak jelas. 40 tahun berkeliling di padang gurun itu adalah sebuah perjalanan yang bagi saya itu sangat amat panjang loh. Mereka bisa sampai dari tanah Mesir itu ke tanah perjanjian itu ya, dalam berjalan kaki itu kalau orang hari ini tuh bilang tuh ya 2 minggu sudah nyampe harusnya. Ya. Tapi ini diputar 40 tahun ya. Kenapa? Ini juga bisa jadi gambaran bagi kita. Jangan selalu berkata bahwa kebaikan Tuhan tuh dinilai Ia selalu memberikan kita segala sesuatu itu dengan instan atau cepat. Jangan seperti itu. Itu bukan jalannya Tuhan. Setahu saya jalan Tuhan tuh diproses. Ya.
Ini adalah caranya Tuhan, ini umat Tuhan loh. Mereka melihat tiang awan, tiang api. Mereka melihat lambang penyertaan itu setiap hari. Mereka melihat mujizat setiap hari. Tetapi mereka juga harus menempuh perjalanan 40 tahun baru mereka sampai ke tanah yang dijanjikan. Inilah proses. Jadi kalau saudara hari ini bekerja, sembari saudara mengikuti Tuhan dan saudara tidak kunjung kaya, jangan saudara lantas kecewa sama Tuhan. Akhirnya ya sudahlah, tergoda untuk menjual iman saudara demi kekayaan. Ya saudara persis seperti orang-orang yang gagal di padang gurun, yang memberontak Tuhan, yang melawan Tuhan. Karena mengikuti Tuhan tidak semudah itu. Begitu banyak loh umat Tuhan yang mati di padang gurun karena memberontak terhadap Tuhan. Berapa banyak yang mati di pagut ular beludak. Berapa banyak yang ikut pemberontakan yang direncanakan. Sampai akhirnya bumi terbelah karena mereka memberontak atau melawan Musa. Ya. Semuanya itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen akan diuji oleh yang namanya proses atau pergumulan hidup, di mana engkau akan memilih untuk meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, engkau ditampi. Mengikuti Tuhan itu eksklusif, saudaraku. Menjadi pengikut Tuhan itu bukan orang-orang murahan, hanya mereka yang terpilih. Siapa yang terpilih? Ya orang yang memilih Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, yang bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan pada akhirnya. Saya gak muluk-muluk ya, saya juga gak seberani itu mati untuk Tuhan. Tetapi setidaknya dalam perjalanan hidup saya tidak menjual iman saya untuk apapun yang ada di dunia ini. Saya tidak ingin menanggalkan semuanya itu. Atau seperti Esau yang menjual hak kesulungannya, ya, demi semangkuk kacang merah. Saya bukan seperti itu. Bagi saya, perjanjian Tuhan, darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, itu mahal harganya. Saya tidak ingin menukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, saudara ya, inilah proses pembentukan yang saudara harus alami. Banyak orang mengalami getir pahit dalam hidup ini lalu mereka menyalahkan Tuhan. Sebenarnya yang mereka alami itu kebanyakan salah mereka sendiri. Ya, yang mereka alami itu kebanyakan salah mereka sendiri. Konsekuensi itu ya ditanggung sendiri. Jangan lantas menyalahkan Tuhan. Ya, saya ada melihat keluarga-keluarga Kristen yang tadinya di awal sama-sama bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kemudian di tengah jalan, rumah tangganya amburadul. Akhirnya mereka berpisah. Kemudian dalam keadaan itu, dalam keberpisahan ini, salah satu pihak tuh kecewa dengan Tuhan. Padahal ya perpisahan itu kan salah mereka, karena mereka tidak menerapkan kebenaran dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Jangan lantas engkau kecewa dengan Tuhan. Saya pun harus bisa memilah mana yang proses Tuhan dan mana yang akibat kesalahan saya juga. Kita harus memilah itu juga. Jangan semua itu salah Tuhan. Oh, kenapa Tuhan? Lah kalau saudara pintar, saudara tentu tahu salahmu apa. Kalau engkau bercerai gara-gara engkau yang berselingkuh, berarti kamu yang salah. Jangan bilang itu proses Tuhan. Ya. Kalau saudara hidup dalam perzinahan, ya, dan itu dilihat oleh anak-anakmu, lalu anak-anakmu menjual imanmu, kau tidak berani menegur, itu salahmu. Jangan salahkan Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang saudara, kita harus berpadanan dengan kebenaran firman dan harus belajar untuk hidup di dalamnya. Ya, saya bukan manusia super. Saya tidak secinta ini dengan Tuhan. Di awal mula saya bahkan membenci orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika saya dijamah oleh kasih Kristus, saya mau jadi pribadi yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ya, mana mau saya setengah-setengah ikut Tuhan, saudaraku. Maka kalau saya memiliki kesungguhan seperti ini, saudara pun harus sama memiliki kesungguhan.
supaya saudara dibentuk oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mencatat ketika ada orang yang tidak kuat dibentuk dan mereka hancur di tangan penjunan itu atau di tangan tukang periuk itu, mereka dibentuk lagi menurut apa yang baik pada pemandangan penjunan ini atau tukang pembuat periuk ini. Ya, Tuhan tuh tidak pernah menyerah dengan saudara. Kalaupun saudara di dalam engkau mengiring Tuhan engkau gagal, Tuhan gak mau menyerah. Tuhan masih mau membentuk saudara selama saudara bersedia dibentuk. Maka apapun kegagalan kehidupanmu, entah engkau salah langkah, kembalilah kepada Tuhan. Jangan lalu berpikir, nasi sudah jadi bubur. Tuhan berkuasa mengubah bubur jadi nasi karena Dia Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat, tidak pernah ada kata terlanjur, itu gak ada. Ya, karena sudah basah sekalian aja terjun, yang kau mati kelelap di dalam laut sana. Jangan seperti itu. Bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membentuk engkau menjadi sesuatu yang lain, yang baik menurut pemandangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membangun hidup saudara, memberikan saudara semangat dan tidak kecewa di dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Kau sudah mengajarkan kami bahwa hari-hari ini kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya itu baik Tuhan. Untuk itu kami mau belajar menjalaninya saja dengan ucapan syukur. Sesakit apapun itu, kami mau menikmati dan merasakannya di dalam setiap hidup kami. Supaya ketika tangan-Mu menuntun kami dalam kemenangan, kami merasakan bahwa itu kemenangan yang luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan. Sehingga kesulitan-kesulitan apapun dalam hidup ini tidaklah berarti yang membuat kami mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kau selalu ada, Kau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau peduli, Engkau mengasihi kami. Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.